Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tamat sudah Padepokan Teratai Putih, lenyap juga bangunan kokoh yang berdiri gagah di sana. Akankah ada keajaiban setelah runtuhnya Padepokan Teratai Putih? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Rengganis mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia mencari istri pertama Dewa Pedang dan putranya. Hatinya menggeram karena orang yang paling dibencinya berhasil menyelamatkan diri. Kemana dia? Tanpa membuang-buang waktu lagi, dipanggilnya 3 saudara pengikut setianya dan beberapa anak buah pilihan untuk mengejar istri Dewa Pedang dan putranya. Bahkan, tidak sedikit tokoh-tokoh rimba persilatan yang ikut mengejar. Sedangkan, sisanya membumi hanguskan seluruh Padepokan Teratai Putih. Kita istirahat dulu di sini, Nyai Guru, kata Badar setelah mereka cukup jauh meninggalkan Padepokan Teratai Putih. Rombongan yang berjumlah tidak kurang dari 20 orang itu mengambil tempat untuk istirahat. Sedangkan, murid-murid pilihan Padepokan Teratai Putih tetap berjaga-jaga. Larasati duduk di bawah pohon dikelilingi para emban, sedangkan putranya tetap berada dalam pelukannya. Wajah ibu yang baru beberapa hari yang lalu habis melahirkan tampak kelelahan. Matanya tidak lepas memandang puncak gunung Tangkup. Tampak asap hitam membumbung tinggi mengotori angkasa yang semula cerah. Badar, panggil Larasati lemah. Ya Nyai Guru, saut Badar seraya mendekat. Bagaimana nasib suamiku? Tanya Larasati, hatinya was-was. Entahlah, mudah-mudahan saja Guru Dewa Pedang selamat, saut Badar yang sebenarnya tak yakin gurunya selamat. Tidak kusangka kalau Rengganis akan berkhianat, lirik suara Larasati. Mungkin memang sudah direncanakan, Nyai. Sebagian murid-murid berpihak padanya juga. Tidak sedikit tokoh rimba persilatan yang berpihak pada wanita itu, saut Badar lagi. Larasati diam merenung. Dia masih belum mengerti mengapa Rengganis punya niat buruk seperti itu. Benar-benar tidak disangka sama sekali. Rengganis yang selalu bersikap manis, ternyata di balik semua itu tersimpan hati busuk untuk menghancurkan Padepokan Teratai Putih. Larasati memang tidak tahu persis latar belakang istri kedua Dewa Pedang itu. Yang dia tahu ketika suaminya membawa seorang wanita muda dan cantik yang diakuinya sebagai istri. Saat itu, Larasati sebenarnya ingin berontak. Hatinya tidak suka di madu. Namun dia sadar akan kodratnya sebagai seorang wanita yang hanya bisa menerima nasib saja. Akhirnya, semua diterimanya dengan hati lapang. Dia memang tidak pernah tanya asal-usul Rengganis kepada suaminya. Larasati hanya bisa pasrah. Mari Nyai,
sebaiknya kita lanjutkan perjalanan, ajak Badar. Badar, apa tidak sebaiknya kau kirim beberapa orang untuk melihat keadaan suamiku? Larasati menyarankan. Baiklah Nyai, sahut Badar seraya beranjak bangun. Badar menghampiri murid-murid Padepokan Teratai Putih yang ikut dalam rombongan ini. Tidak lama kemudian, diutuslah 3 orang untuk kembali ke Padepokan. Badar segera menghampiri Larasati setelah 3 orang yang ditunjuknya setelah berangkat. Saat itu, Larasati sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali diikuti 6 orang emban. Mari Nyai, kata Badar. Larasati mengangguk lalu melangkah. 6 orang emban setianya mengiringinya dari belakang. Sedangkan murid-murid Dewa Pedang tinggal 9 orang lagi yang berjaga-jaga melindungi Larasati dan putranya, seakan-akan membentuk benteng kokoh. Lampik, panggil Badar sambil menggapaikan tangannya pada salah seorang adik seperguruannya yang berjalan di belakangnya. Ada apa Kakang? Lampik segera menghampiri. Kau jalan lebih dulu, cari desa terdekat, beli beberapa ekor kuda. Perintah Badar, orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan istri gurunya ini. Baik Kakang, sahut Lampik, segera berlari cepat mendahului rombongan itu. Untuk apa kau beli kuda Badar? Tanya Larasati. Agar perjalanan lebih cepat Nyai, sahut Badar. Larasati tidak bertanya lagi. Sementara rombongan itu terus bergerak semakin jauh, meninggalkan Gunung Tangkup, tempat Padepokan Teratai Putih yang kini telah hancur. Sementara itu, Rengganis yang diikuti oleh anak buahnya serta beberapa puluh tokoh rimba persilatan terus mengejar rombongan yang berhasil melarikan diri. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian cukup tinggi, sehingga dalam waktu singkat rombongan itu telah terlihat. Itu mereka, kejar, bunuh mereka semua, sahut Rengganis seraya berlari cepat menggunakan ilmu peringan tubuh. Celaka, desa Badar terkejut. Larasati pun ikut terkejut begitu melihat ke belakang. Tampak puluhan orang berlarian ke arah mereka dengan senjata terhunus. Hadang mereka semampu kalian, perintah Badar. Baik Kakang. 8 orang murid setiap Padepokan Teratai Putih langsung berbalik dan mencabut senjata masing-masing. Tring! Sedangkan Badar segera membawa Larasati dan 6 orang emban menjauh dari tempat itu. Mereka terpaksa berlari sekuat tenaga agar terhindar dari kejaran tokoh-tokoh sakti itu. Sementara 8 orang murid setiap Padepokan Teratai Putih serentak menghadang para pengejarnya. Mereka langsung bertempur tanpa mengenal rasa takut. Tingkat kepandaian mereka memang cukup lumayan, karena mereka adalah murid utama Dewa Pedang. Hal ini menjadikan pengejaran Rengganis dan tokoh-tokoh lainnya jadi agak terhambat. Mereka terpaksa bertarung untuk menembus benteng yang terdiri dari 8 orang itu. Ternyata 8 orang murid utama Padepokan Teratai Putih memang cukup tangguh. Tapi, untuk menghadapi puluhan tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi, mereka kewalahan juga. Cari kesempatan keluar, biar aku hadang mereka, seru salah seorang dari 8 murid Padepokan Teratai Putih itu. 2 orang langsung melompat dan berlari cepat menyusul istri ketua Padepokan Teratai Putih yang sudah tidak terlihat lagi. Beberapa tokoh rimba persilatan ingin mengejar, tapi 6 orang yang masih bertahan cepat menghalangi. Pertarungan tidak seimbang itu kian berlangsung sengit. Namun, telah dapat dipastikan kalau 6 orang itu benar-benar kewalahan. Bahkan, tidak berapa lama berselang, 1 orang terjungkar roboh dan mandi darah. Kemudian disusul dengan tewasnya 1 orang lagi dengan dada robek. Bunuh mereka semua, yang lain ikut aku, seru Rengganis sambil melompat keluar dari kancah pertempuran begitu ada kesempatan. Salah seorang segera melompat hendak menghadang Rengganis. Bagaimana aksi kejar-kejaran penuh ketegangan ini selanjutnya?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.